Halo ibu-ibu, ketemu lagi kita dalam seri edukasi untuk sukses menyusui, memberi ASI ya. Ini tema hari ini kita akan bahas tentang ASI donor dan pasteurisasi. Beberapa waktu lalu ada ibu-ibu yang bertanya tentang bagaimana mendonorkan ASI, ada juga bagaimana mencari ASI, dan bagaimana memperlakukan ASI donor tersebut ya. Jadi hari ini kita bahas tema tersebut untuk bisa dijadikan panduan sehari-hari. Jadi kalau di dalam regulasi dunia, peraturan dunia itu oleh WHO dan UNICEF tahun 80 itu, tahun 1980 disampaikan bahwa kalau ibu biologis, ibu kandung tidak mungkin menyusui, maka ASI donor merupakan pilihan utama dari pemberian minuman bayi atau pemberian makan bayi ya. Sehingga diperlukan beberapa prosedur sebelum memberikan ASI donor itu nanti kepada bayi. Itu nanti kita akan sampaikan di sesi ini. Nah, penjelasan-penjelasan dalam donor ASI ini kami ambil dari penjelasan Profesor Rulina, Prof. Rulina Suradiah, almarhum, dulu tahun 2015 beliau pernah mengajar saya. Kemudian juga dari Dr. Hikmah, nanti ada beberapa pelajaran-pelajaran Dr. Hikmah, juga sama tahun 2015. Jadi penjelasan hari ini, penjelasan kali ini datang dari dua guru saya, Profesor Rulina dan Dr. Hikmah. Mari kita lanjutkan. Nah, secara nasional, peraturan nasional itu ada PP nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Di situ disebutkan di bab 3 pasal 6 itu, setiap ibu yang melahirkan harus memberi ASI eksklusif pada bayi yang dilahirkan. Nah, kemudian bab 3 pasal 7 itu, bahwa pasal 6 tidak berlaku kalau ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada indikasi medis sehingga ibunya tidak memungkinkan memberi ASI eksklusif, atau ibunya tidak ada, misalnya ibunya meninggal gitu ya, atau ibunya melepas bayinya untuk diadopsi kepada orang lain seperti itu. Jadi ibu kandungnya tidak ada. Nah, kalau dia diadopsi itu berarti seandainya ibu adopsinya setuju untuk menyusui, maka ada namanya proses induksi laktasi ya. Ada di YouTube channel Rumasi Bali itu ada penjelasan mendampingi ibu-ibu adopsi atau induksi laktasi. Silakan disimak di sesi tersebut. Atau ibunya terpisah dari bayi, gitu. Misalnya ibunya sedang dirawat di intensive care, atau ibunya sedang sakit, maka belum bisa memberi ASI. Nah, itu kisah yang lainnya. Nah, berikutnya ada diatur di bagian ketiga mengenai pendonor ASI. Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI eksklusif pada bayi, maka dipersilakan untuk pendonor ASI seperti itu. Jadi bila memberikan ASI donor tersebut, perhatikan ini identitas, agama, alamat pendonor. Persetujuan antara pemberi dan penerima, pendonor dalam kondisi kesehatan baik, dan ASI tidak diperjualbelikan. Nanti kita jelaskan di berikutnya ya. Nah, untuk identitas ini penting kita mengetahui siapa nama ibunya sebetulnya ya. Di situ penting juga misalnya kita memiliki KTP ibunya. Kedua, agama. Jadi pada beberapa ibu untuk menerima donor itu membutuhkan identitas atau penjelasan agama. Misalnya ibu-ibu yang muslim biasanya menerima dari sesama ibu muslim. Seperti itu. Kemudian ada juga keterangan biasanya tidak makan babi kayak gitu misalnya kalau ibu yang muslim requestnya khususnya seperti itu. Kemudian alamat pendonor sehingga nanti ibu penerima dapat mengunjungi. Nah, karena ada identitas dan alamat ini, proses donor ini sebetulnya sangat dilakukan dengan sangat hati-hati gitu ya. Karena di zaman sekarang identitas kita atau alamat kita itu gampang disalahgunakan. Itu waspadalah selalu seperti itu.
Nah, kemudian hierarki pemberian minuman bayi, asupan bayi. Jadi dari WHO ini disampaikan bahwa prioritas pertama menyusu langsung dari ibunya. Jadi direct breastfeeding itu DBF, biasanya ibu-ibu bilang DBF gitu ya. Kemudian menerima ASI perah dari ibunya. Nah, misalnya kalau bayinya sedang sakit, dirawat di intensive care, atau bayinya sedang pneumonia atau diare, jadi ibunya memerah, bayinya menerima ASI perah gitu ya. Pada bayi yang sulit menetes langsung. Atau bayinya sudah terlanjur bingung puting, dari awal sudah dapat DOT, maka ASI perah diberikan oleh ibunya kepada bayi. Kemudian yang ketiga itu dari ASI donor atau ibu menyusui lain, tentunya di sini dipasteurisasi. Nanti dijelaskan apa itu pasteurisasi. Kemudian bayi menerima pengganti ASI. Jadi baru terakhirlah pilihannya pengganti ASI. Jadi formula yang biasa dikenal susu formula seperti itu ya. Jadi berusaha tetap memberikan susu manusia karena memang kebutuhan badan dan kebutuhan otak khususnya itu membutuhkan ASI manusia. Formula tidak bisa membantu, tidak bisa menggantikan ASI manusia seperti itu. Susu sapi cair, susu sapi segar juga tidak bisa menggantikan ASI manusia. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan, kalau misalnya apa bedanya ini ASI segar, ASI yang dihangatkan, dipanaskan dibandingkan formula? Nah, ini sederhana seperti ini. ASI segar misalnya kalau kita anggap kandungan imunoglobulin A, IgA, imunoglobulin M, IgM, imunoglobulin G, ini semua imunoglobulin atau antibodi yang dipakai untuk melawan penyakit, lactoferrin, lisosim, lipasis, asam lemak bebas, dan seterusnya, itu merupakan kandungan-kandungan yang ada di ASI. Kita anggap beri nilai 100 gitu. Kalau dia dibekukan kemudian dipanaskan atau dihangatkan, itu dipasteurisasi, akan sisa seperti itu. Nah, di sini kelihatan imunoglobulin M dan lipasis ini adalah kelompok yang sensitif dengan perubahan suhu tinggi. Nah, susu formula ini sama sekali tidak ada kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh kita dari segi kekebalan tubuh. Jadi sangat baik sekali kalau bisa memberikan ASI segar, direct breastfeeding, atau ibunya bekerja, dapat ASI perah yang sudah sebelumnya didinginkan atau dibekukan, atau misalnya ibunya pergi jauh gitu, misalnya bayinya ada di Lombok, ibunya ada di Pulau Sumbawa, beda pulau, jadi ASI-nya dibekukan, dikirim ke Lombok, bayi minum ASI perah. Nah, itu masih jauh lebih baik dibandingkan formula kandungan-kandungannya. Nah, kita lanjut. Penggunaan ASI donor secara klinis kita bagi untuk nutrisi, untuk pencegahan, dan lainnya nanti di slide berikutnya. Ya, untuk nutrisi misalnya bayinya prematur gitu, bayinya lahir belum cukup bulan, masih membutuhkan pertumbuhan organ-organ atau jaringan di dalam tubuhnya, membutuhkan ASI ibu, ASI manusia, karena ASI mengandung stem cell yang masuk ke dalam tubuh bayi prematur akan merangsang pertumbuhan jaringan sel-selnya atau organnya gitu. Jadi stem cell itu seperti ini, telur ketemu sperma, jadi sel induk, jadi stem cell yang akan berubah menjadi organ kita, organ tubuh kita ya. Jadi masuknya ASI ke dalam badan bayi prematur akan membantu bayi prematur untuk penyempurnaan organ-organ. Itu gunanya ASI manusia. Kemudian misalnya gagal tumbuh, misalnya gini, lahir 3 kilo, kemudian ditambah 800, minimal berat badan bulan pertama 3.800, ternyata dia cuman naiknya 3.400 atau naiknya cuma 3.100 atau malah tetap 3.000 atau malah turun 2.900 umur 1 bulan. Nah, itu kita sebut gagal tumbuh. Kita bisa membantu kejar tumbuh dengan ASI donor. Nah, kemudian yang sindrom malabsorpsi ini, gangguan penyerapan makanan, itu bisa dipakai ASI donor, atau kolitis ulceratif. Ini kolitis ini infeksi usus, di mana ususnya itu infeksi usus kolitis ya. Jadi ususnya itu rembes ya, ada luka sehingga merembes cairan ususnya keluar.
Nah, itu bisa dibantu dengan ASI donor. Kemudian ada NEC. NEC itu ususnya mengalami kayak rusak gitu ya. Ada luka, kemudian ada jaringan-jaringan parut itu. Nah, untuk mencegah NEC ini pada bayi-bayi prematur misalnya, itu diberikan ASI untuk mencegah NEC. Atau Crohn disease, salah satu jenis kelainan di usus juga dicegah dengan pemberian ASI. Nah, berikutnya kalau dipakai terapi ini, ASI donor, bisa dipakai untuk diare. Misalnya bayinya diare, diberikan ASI untuk segera memulihkan ususnya. Termasuk juga dengan bayi yang infeksi bakteri berat, gitu, sepsis namanya, itu juga bisa dibantu dengan ASI donor sehingga cepat pulih. Karena ASI mengandung imunoglobulin, antibodi. Kemudian bisa juga itu untuk pneumonia, infeksi paru-paru, ya, untuk terapi. Nah, kasus NEC juga, kondisi NEC itu juga diterapi dengan ASI donor bisa ya. Atau pasca operasi saluran cerna, misalnya ada kondisi di mana bayi harus dipotong ususnya, itu dibantu juga dengan ASI. Atau dari lahir dia gangguan metabolisme, atau ada masalah-masalah gangguan imunologi, nah itu dibantu dengan ASI donor. Nah itu manfaat-manfaatnya. Kalau pada ibu, apa manfaatnya? Misalnya ibunya sakit berat, shock, jadi perdarahan, kemudian opname di intensive care, shock karena perdarahan. Nah itu dibantu dengan bayinya dibantu ASI donor. Atau ibunya misal psikosis itu gangguan jiwa berat, ibunya minum obat, nah itu bisa bayi dibantu ASI donor. Atau ibu tidak bisa menghasilkan ASI sama sekali, ini payudaranya tidak tumbuh, tidak ada payudara, nah itu bisa dibantu ASI donor. Atau ibu-ibu memerlukan obat yang merupakan kontraindikasi menyusui, misalnya ibunya itu kanker, ada kemoterapi, nah selama proses kemo itu bisa dibantu ASI donor. Setelah proses kemo bisa kembali menetes ya. Seperti itu. Itu contoh-contoh. Nah ini berikutnya, ketika memutuskan, oh saya mau pakai ASI donor kayak gitu ya. Maka ini kita, siapa donornya, ini kita cek, kemudian ada screening verbal, apa aja di screening nanti dijelaskan, kemudian screening lab, oh ya ini donornya sehat, baru kita terima si donornya, kemudian dipasteurisasi. Nah pada beberapa kondisi itu termasuk di kultur itu dibiarkan apakah ada tumbuh kuman seperti itu ya, baru dikonsumsi. Nah sekarang nih syarat pendonor. Jadi ibunya sehat, jadi ibunya tidak dalam keadaan sakit, tidak mempunyai kontraindikasi menyusui ibunya. Kemudian ASI bayinya sudah tercukupi, ciri-cirinya apa? Berat badan bayi naik bagus setiap bulan, kenaikannya lebih dari minimal. Dari mana kita tahu? Lihat buku KIA, grafik KMS, lihat kenaikan berat badannya. Kemudian ibu ini tidak menerima transfusi darah atau transplant organ dalam 12 bulan terakhir. Kemudian ibunya tidak mengkonsumsi obat seperti insulin, tiroid, atau produk lain yang mempengaruhi bayi melalui ASI. Tidak ada juga riwayat penyakit menular di ibunya seperti hepatitis B, C, HIV gitu ya. Biasanya sekarang ibu-ibu sudah dilakukan screening triple examination pada saat hamil, screening dilakukan di puskesmas biasanya. Kemudian ibu tidak memiliki pasangan berisiko terinfeksi seperti HIV atau pasangannya rutin menerima transfusi, misalnya gini, pasangannya itu dia gagal ginjal kronik, cuci darah, itu rutin mendapat transfusi, nah berarti itu termasuk tidaklah menjadi pendonor ASI ibunya ya. Kemudian misalnya pasangannya itu penggunaan obat, misalnya obat-obat narkoba atau perokok, pecandu alkohol, itu kita waspada di sana. Kemudian ada screening awal pendonornya, ini ada tes-tes untuk virus. Nah itu baru kita sampaikan ke ibunya, apakah ibu punya hasil tes ini, ibu pendonor juga sebaiknya mengetes dirinya seperti ini ya. Nah kalau ada keraguan atas hasil tes itu bisa diulangi setiap 3 bulan. Jadi antara ibu penerima pendonor bisa melakukan kerjasama siapa yang membiayai tesnya ini seperti itu. Nah berikutnya algoritma tadi ASI donor itu screening verbal. Ini kita tanya nih sebagai penerima itu kita nanya,
kemarin itu lahirnya cukup bulan atau enggak Bu gitu. Jangan-jangan bayinya prematur ya. Ibu pendonornya bayinya prematur. Jadi sebaiknya tidak, kalau ibu melahirkan prematur jangan jadi donor walaupun hasilnya banyak ya, karena bayinya masih butuh. Kemudian bayinya lahir lewat proses yang normal ya. Kalau misalnya proses tidak normal, kita pastikan bayinya dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Baru kita boleh ibunya itu jadi ibu donor. Kemudian tidak sedang sakit akut ataupun kronik, ibunya tidak minum obat terlarang, rokok, alkohol ya, tidak menggunakan implan. Jadi misalnya ini di KB itu, KB implan itu contohnya, itu bisa sebaiknya tidak menjadi donor kalau menggunakan implan. Atau tidak sedang minum obat kontrasepsi, contohnya pil KB estrogen gitu ya, atau pil progesteron, itu jangan jadi ibu donor. Ibunya tidak menerima transfusi dalam 1 tahun, itu kita tanyakan. Ibunya vegetarian atau enggak? Beberapa ibu kan mulai vegetarian itu. Nah, saya masih makan telur, oh berarti tidak vegetarian penuh. Saya masih minum susu, berarti tidak vegetarian penuh ya. Tapi kalau saya tidak ada konsumsi sama sekali protein hewani, nah itu sebaiknya jangan donor gitu ya. Kemudian bayinya dalam keadaan sehat, bayi umur kurang dari 6 bulan. Oh, tapi kalau saya punya lebih dari 6 bulan, pada kondisi seperti itu, kalau tidak dapat yang dikurang dari 6 bulan, boleh ibu-ibu yang lebih dari 6 bulan umur bayinya. Tapi kalau dapat di bawah 6 bulan, lebih baik di bawah 6 bulan ya. Ini berikutnya screening labnya tadi ya. Jadi ini yang dites. Lab-labnya silakan dikolaborasikan dengan ibu donor, ibu penerima. Lab-lab ini sudah punya enggak hasilnya, nanti minta. Kemudian ibunya yang pendonor ini memungkinkan untuk memerah, kemudian menyimpan ASI perah dengan steril ya. Jadi dengan baik. Jadi diperah, disimpan di kantong atau disimpan di botol, kemudian didinginkan, dibekukan. Nah, itu proses-prosesnya dan dia bisa melakukan dengan bersih seperti itu. Nah, berikutnya kita perlu mempertimbangkan aspek keamanan tadi ya. Karena si donor ini memungkinkan penularan kuman. Jadi dia bisa mentransmisikan kuman. Contoh kuman-kuman yang bergerak melalui ASI. Nah, ini contoh-contohnya. Sehingga perlu dipasteurisasi. Pasteurisasi itu proses pemanasan. Tujuannya untuk membunuh bakteri virus yang mungkin terdapat di ASI yang dapat membahayakan bayi. Proses ini mempertahankan nutrisi, faktor imun, dan faktor-faktor penting lainnya di ASI, tapi kuman-kuman dibunuh seperti itu ya. Nah, berikutnya pemanasan ini dikerjakan dengan beberapa cara. Contoh misalnya ASI yang dihangatkan sampai mencapai suhu tubuh, biasanya itu kita pakai untuk ASI perah ibu kandung. Itu kita tidak mensterilkan, tapi menghangatkan. Kemudian ada cara pasteurisasi, ini baru kalimatnya pasteurisasi ya. Pretoria, flash heating, holder. Holder itu kita pakai di bank ASI. Untuk rumah tangga kita pakai 2, Pretoria atau flash heating, dipilih salah satu. Jadi ini untuk ASI donor dan ASI perah dari ibu dengan HIV. Misalnya ada ibu HIV ingin memberi ASI-nya sendiri kepada bayinya, maka ASI tersebut diperah dan dipasteurisasi seperti itu. Nah, berikut pasteurisasi. Pasteurisasi ini adalah proses pemanasan yang dilakukan pada ASI, baik ASI donor maupun ASI perah ya. ASI perah ibu tadi ya, ASI perah itu kan pada ibu HIV. Kalau ASI donor berarti dari ibu lain. Nah, pasteurisasi ini akan membunuh hampir semua bakteri virus, tapi juga beberapa komponen ASI penting bisa juga turun jumlahnya ya. Contoh tadi di gambar sebelumnya itu ada imunoglobulin M-nya turun jumlahnya ya. Nah, ini contoh pengaruh pasteurisasi terhadap ASI donor. Faktor bifidus namanya bifid stabil, imunoglobulin A ini berkurang jumlahnya pada kondisi tertentu, stabil kalau suhunya 56. Kalau 62 berkurang 0 sampai 30%. Kalau sampai panas sekali sampai mendidih susunya itu rusak deh ya. Ini komplement ini di sistem imun juga sama, sensitif dia pada suhu 56 itu rusak. Nah, kemudian dan seterusnya ya.
Sehingga nanti pada proses preterial replaciting itu ada suhu yang dicapai. Ada kata 62 derajat itu penanda dari kita mengantisipasi pengaruh pasteurisasi pada ASI donor. Ini contoh aktivitasnya beberapa komponen setelah pasteurisasi. Imunoglobulin A jumlahnya sekian, M, G, dan seterusnya ya. Jadi yang jelas pasteurisasi ini nanti mensterilkan kuman, tapi komponen-komponen ASI ada yang tetap utuh, ada yang berkurang jumlahnya. Ini penelitian-penelitian lain yang Dr. Hikmah bagikan ke kita. Jadi ada itu ASI dipasteurisasi dengan Praetoria dan Flaciting aman dari HIV bakteri. Kemudian ada juga Praetoria bakteri patogen yang dibunuh. Kemudian ASI peraibu yang HIV juga bisa dibantu dengan Praetoria untuk diberikan kepada bayinya. Nah, berikutnya ini di rumah tangga itu kita ada Praetoria dan Flaciting. Praetoria itu mencapai suhu 62,5. Nanti Flaciting mencapai suhu 72 derajat ya. Ini caranya. Jadi ini Praetoria kita siapkan alat-alat ini. Kemudian cuci semua alat untuk pasteurisasi, cuci tangan, tuang ASI perah ke dalam wadah ya. Kemudian letakkan wadah di panci aluminium, didihkan itu. Kemudian tuangkan air mendidih ke dalam panci yang berisi wadah kaca tadi. Diamkan air panas yang tadi yang mendidih itu, diamkan 25 menit. Ini kenapa butuh alarm. Pada metode Praetoria ini butuh alarm. Kemudian tunggu ASI perah sampai suhunya nyaman ya, kita tes di kulit kita, baru berikan ke bayi. Itu yang Praetoria. Kemudian ini yang Flaciting, ini peralatannya. Kemudian caranya itu nanti cuci alatnya, cuci tangan, tuang ASI perah ke dalam wadah kaca yang tahan panas ya. Lihat ini tutupannya, tutup botolnya itu dibuka ya pada Flaciting. Sedangkan pada Praetoria ini tertutup ya, itu bedanya. Kemudian tuang air hingga 2 cm di permukaan, 2 cm di atas permukaan ASI perah. Dipanaskan pancinya itu. Kemudian airnya mendidih. Ya, dimatikan, kemudian segera angkat wadah ASI itu ya. Kemudian tunggu sampai suhunya nyaman baru berikan ke bayi. Nah, itu Flaciting. Jadi ya sampai air mendidih kemudian diangkat ya. Air di panci itu mendidih, angkat susunya ya. Itu adalah metode Flaciting. Bedakan nanti tutupnya, botolnya itu terbuka atau botolnya tertutup dan menggunakan timer. Ya, pada Praetoria menggunakan timer. Kalau Flaciting tidak, hanya melihat penampakan fisik air mendidih seperti itu. Nah, berikutnya pesannya adalah pada proses pasteurisasi itu penting sekali melakukan pasteurisasi karena kita tidak tahu saat ini siapa saja yang memiliki virus HIV. Misalnya gini, anak-anak berpacaran berhubungan seksual dari SMP atau SMA misalnya. Kemudian dia ganti pasangan. Terus begitu, setiap berpacaran dia berhubungan seksual. Atau mereka yang suami istri berhubungan seksual, berganti-ganti pasangan. Nah, pada saat tertular HIV, ada waktu emas, golden period namanya, di mana gejala belum muncul. Tapi virus sudah ada di badan kita, sehingga itu kita penting melakukan pasteurisasi terhadap ASI perah. Begitu ya. Walaupun kita yakin sekali dengan teman yang kita mintakan ASI donor itu, sebaiknya kita tetap melakukan pasteurisasi. Terus kalau misalnya pertanyaannya gini, kalau gitu lebih baik kita pakai formula aja ya. Nah, formula itu sebetulnya juga tidak sepenuhnya aman, jadi tetap waspada. Ya, ibu-ibu mungkin tahu nanti ada setiap tahun itu ada formula yang ditarik ya dari peredarannya. Itu seperti itu. Jadi sama-sama juga tidak aman ya. Nah, kemudian ASI perah ini adalah makhluk hidup. Dia diperah oleh ibunya, kemudian dimasukkan ke kantong atau dimasukkan ke botol, dikasih ke bayinya,
kalau lebih dibagikan ke sesama bayi yang membutuhkan. Jadi kita perlu menghormati upaya ibu kandung, menghormati juga ASI perah. ASI ini dia kalau didinginkan dia tidur, kalau dia nanti dihangatkan dia bangun lagi. Ya. Jadi dia hidup, kalau hidup ASI ini ya. Maka ibu penerima ASI itu resipien ya, ibu resipien, ibu penerima sebaiknya membangun hubungan persahabatan dengan ibu donor. Misalnya berkabar bagaimana perkembangan bayinya dalam suasana persaudaraan ya. Ada beberapa klien itu ibu penerima bayi, ibu penerima ASI donor itu mengabari ibu donor. Nanti setiap upacara ada kalau di Bali itu upacara 42 hari, upacara 3 bulan, upacara 6 bulan, itu dikabari ibunya diundang untuk hadir dalam upacara tersebut ya. Jadi seperti saudara, diperlakukan seperti saudara. Nah itu bagus sekali, saya senang sekali kalau hubungannya sampai seperti itu. Kemudian ibu resipien ini saat mengambil dan membawa ASI perah dalam perjalanan itu gunakanlah kantong atau tas yang layak ya. Kalau di gambar ini saya tampilkan cooler bag atau ada tas kecil yang dengan aluminium foil untuk menahan suhu, itu untuk kantong. Jadi bawa dengan layak. Jangan dibawa dengan tas kresek. Walaupun diisi es batu gitu ya. Apalagi tas kreseknya enggak isi es batu. Nanti cair dalam perjalanan terus enggak bisa diminum, kebuang. Padahal ibunya itu ngumpulkan ASI dengan susah payah. Nah, saat menerima ASI-nya itu sebaiknya misalnya yang resipien ini datang mengambil ASI-nya. Ibu donor kalau membawakan ASI ke rumahnya resipien juga sebaiknya bertemu dengan ibu yang menerima atau bapaknya yang menerima ya. Sehingga ini hubungannya betul-betul kayak saudara. Saling tolong-menolong. Kalau seandainya mau dikirim pakai Gojek, berarti proses pengirimannya itu udah dengan kesepakatan. Jangan Gojeknya itu ngirim pakai tas kresek. Misalnya kalau minta tolong Gojek, berarti berdua sudah saling sepakat. Saya tidak sempat ambil ke sana ya, saya juga tidak bisa ngantar. Boleh kirim pakai Gojek? Ya boleh. Atau pakai ojek online yang lainnya, Maxim, Grab atau apa. Dan itu tasnya disiapkan dengan baik. Jadi sehingga dia layak proses transportnya ya. Tuh. Kemudian ibu penerima dapat mengganti botol atau dapat mengganti kantong ibu donor itu sesuai kesepakatan. Ada ibu-ibu yang ibu donor ini kan membeli botol, membeli kantong gitu ya. Ada ibu-ibu yang tidak perlu diganti, nggak usah diganti, nggak apa-apa. Gitu. Ada ibu yang juga perlu diganti. Jadi sebaiknya diganti, jadi kosongan. Sehingga direfill oleh ibu donor. Jadi hubungan ini jangka panjang. Persahabatan ini jangka panjang. Karena dia membantu bayi kita untuk sehat, pulih dari kondisi sakit, ngejar berat badan gitu ya. Jadi saling menghormati, saling menjaga ibu penerima dan ibu pendonor. Dan kemudian proses donor dan penerima ini bukan jual beli. Jadi tidak boleh ada transaksi, tidak boleh ada pemerasan, minta-mintain uang kayak gitu tidak boleh. Ini semata-mata semangat saling berbagi dan semangat saling menolong sesama anak manusia gitu ya. Nah, itu pesan saya untuk ibu-ibu dalam menghormati ASI perah. Nah, itu dulu kisah hari ini ibu-ibu, semoga bermanfaat. Tetap semangat memberi ASI lewat jalan menetek atau lewat memerah, memberi ASI perah. Tetap semangat. Semoga berhasil, semoga ibu dan bayi senantiasa sehat. ASI, yes.